yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada ISIO yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Pak Wakil Rektor 1, Pak Ketua ISIO, saya kira saya tidak mengikuti ISIO yang dulu-dulu ya, tapi ini merupakan langkah yang bagus kalau bisa ada sering-sering, jadi ada sharing untuk teman-teman tidak hanya dari dosen-dosen IAIN tapi juga dari dosen di luar IAIN karena keilmuan kita juga lumayan banyak, jadi tidak bisa mewakili hanya dari fakultas tapi per prodi kalau bisa. Jadi mungkin kalau ada seperti itu karena tantangannya akan beda. Nah, ini saya kira langkah yang bagus bagi ISIO kalau bisa dilanjutkan untuk seterus-terusnya. Baik, di sini tadi sharing ya, cara asik kuliah di luar negeri dengan cara beasiswa. Jadi kalau saya boleh cerita, sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya kerja di IAIN itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan sekolah lagi. Jadi kebetulan, perkenalkan dulu, saya Septi Wijaya Astuti, saya masuk di IAIN tahun 2005. Saya S1-nya kebetulan saya tidak sama dengan Pak Hasan ya. Pak Hasan kan dari agama, saya dari umum terus dan negeri terus. Kecuali S3 saya di luar negeri. Jadi dari TK sampai kuliah saya di negeri terus dan itu umum semuanya. Walaupun saya dapat pelajaran agama itu ya dari ma'had. Itu pun tidak matang ya. Jadi pelajaran umum. S1 saya karena saya suka sekali dengan matematika, saya ngambilnya di statistik. Kok nggak ngambil matematika? Matematika itu melihat angka mungker-mungker itu bikin saya pusing. Saya jadi cari praktisnya dan pada waktu itu bayangan saya di statistik itu juga ada data science ya. Jadi saya juga ingin jadi programmer juga. Tapi mau masuk teknik informatika nggak berani karena orang tua juga sederhana juga. Tidak kuat membiayai. Jadi ibu saya sudah wanti-wanti. Kebetulan saya juga anaknya sulit dikontrol, jadi bukan dikontrol apa ya, perempuan cuman agak laki-laki. Ibu saya sekolah di teknik itu semakin tidak bisa dikontrol, jadi teman saya laki-laki semua, terus tidak ada tanda-tanda disukai teman perempuan laki-laki, jadi ibu saya rada khawatir. Akhirnya saya ngambil MIPA aja. Saya ngambil MIPA jurusan statistik. Di statistik kemudian saya mendalami statistika informatika. Sebenarnya awal saya mencari beasiswa itu berawal ketika saya kuliah S1 ini. Jadi motivasi saya itu waktu itu saya selama S1 ketika awal-awal mungkin sama dengan jenengan juga ya. Masa kuliah awal-awal bingung. Sebenarnya saya ingin masuk jurusan teknik informatika, ingin masuk ke arsitek, ingin masuk ke teknik mesin, teknik sipil, tapi tidak bisa. Maksudnya tidak diizinkan oleh ibu. Saya ingin jadi dokter. Saya tidak suka jadi dokter, saya takut. Tapi ya begitulah. Nah, itu ada masa-masa ketika S1 itu saya mengalami masa apa ya? Sudah bilang orientasi lah. Jadi awal semester 1 sampai semester 3, padahal itu kalau di TS itu masa-masa yang sangat vital. Jika IPK-nya di bawah 2, maka akan BDO. Nanti alhamdulillah 2 semester saya sudah IP saya di atas 2. Zaman saya masuk statistika ITS tahun 78. Alhamdulillah IP saya juga di atas 2,5 meskipun tidak sampai 3. Alhamdulillah. Tapi kemudian setelah semester 3 dan semester 4 itu saya semakin galau lagi. Saya ingin masuk teknik informatika. Kapan saya mendapatkan jurusan seperti itu? Kapan saya mendapatkan ilmu seperti itu? Dan saya lihat, saya orangnya juga protesan ketika melihat teman, kok yang sana bisa dapat nilai bagus, padahal tidak belajar. Maaf ya, dengan nyontek dan lain sebagainya, kok bisa gitu. Jadi ada semacam protes lah, akhirnya malas belajar. Pernah sampai semester 4, IP saya 1,8, masih ingat saya.
Jadi waktu itu terus kemudian ketemu dengan teman, alhamdulillah teman saya ini IP-nya tertinggi. Terus saya sering ngobrol dengan dia. Gimana? Teman saya sering memotivasi saya, sebenarnya kamu itu pintar saya. Karena teman saya ini almarhumah. Teman saya biasanya kalau coding itu mesti belajar ke saya, bareng belajar. Jadi dia itu, aku kok gak iso flowchartnya itu seperti apa, logikanya ini supaya menjadi seperti ini, seperti apa. Dia sering diskusi dengan saya. Jadi dia itu sangat respect ke saya. Meskipun IP saya 1,8, dia IP-nya 3,6. Terus dia menyemangati saya, gimana kamu supaya kamu tuh harus semangat, harus ini. Alhamdulillah setelah semester 4 itu saya bisa sama IP-nya dengan dia, dan setelah itu IP-nya bagus. Itu yang mengawali saya kemudian sepertinya saya cocok deh dengan dunia pendidikan, dan saya harus melanjutkan lebih tinggi lagi. Tapi mengingat masa S1 saya itu apa ya, kayak orang tua itu, saya juga senang desain sebenarnya. Saya ingin masuk desain produk desain sama teknik informatika, itu kan jurusan yang mahal ya. Sementara orang tua saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Ibu saya sudah capek, bapak saya sudah tidak bekerja, ibu saya sudah capek. Saya meskipun tidak bilang, tapi ibu saya sudah capek membiayai 7 anaknya kuliah semua. Jadi saya cuma mikir, kakak saya teknik juga, tapi saya mikir-mikir kalau saya membebani orang tua kayaknya ya kasihan. Tapi saya ingin sekali melanjutkan kuliah lagi. Berbekal berteman dengan teman saya yang almarhumah ini, yang dia IPK-nya cum laude itu. Kemudian akhirnya IP saya terbawa juga ikut tinggi. Saya termotivasi untuk belajar lagi, dan pada saat puncaknya saya ingin sekolah lagi itu ketika saya mengerjakan skripsi. Waktu itu zaman sekarang kan sudah terbiasa dengan jurnal ya. Zaman dulu, zaman kita internet masih jarang-jarang, itu untuk supaya saya dapat ke internet, ke warnet, itu saya harus bekerja jadi surveyor. Jadi surveyor, terus nanti uangnya itu tiap pagi saya hunting jurnal. Nah, kalau sekarang kan maaf ya, cari jurnal kan bisa dengan cara ilegal gitu ya. Kalau zaman dulu saya bingung, kalau namanya masih idealis ya, mau cari jurnal yang dengan cara tidak mencuri kok. Yuk kok caranya gitu. Akhirnya saya sering menghubungi, jadi kalau baca jurnal kan ada namanya institusinya ada. Saya waktu itu tertarik dengan model non-linear, jadi saya senang yang non-linear. Kalau yang linear dan normal-normal itu saya tidak suka. Jadi saya suka yang non-linear. Waktu itu saya tertarik dengan salah satu penulis waktu itu dari University of Manchester Institute. Sekarang jadi University of Manchester, itu tempat sekolahnya Pak Zainal Mutakin. Nah, waktu itu saya tertarik, kok pas kebetulan dosen saya ada yang sekolah di sana, dan ketika saya menghubungi Pak Profesor Subarawo ini, beliau langsung respon. Langsung kita kontak-kontakan. Bayangkan dengan bahasa Inggris yang waktu itu ngawur. Jadi terus kemudian saya dapat respon yang luar biasa dari seorang profesor di salah satu universitas ternama di Inggris. Saya surprise waktu itu. Makanya dosen saya juga surprise. Sampai dikasih dikasih clue. Kalau kamu mau cari kan saya menurunkan rumus, kebiasaannya itu menurunkan rumus mainan matematika lah istilahnya. Kemudian dibentuk ke dalam satu pemrograman dalam coding. Jadi coding nanti model ini seperti ini, jadi modeling lah seperti itu. Nah itu saya merasa semangat. Kemudian pembimbing saya ngasih tahu, kamu harus cari buku ini, Seti. Kemudian saya kan ada satu buku yang saya tidak bisa dapat. Saya sudah dapat respon bagus dari profesor yang menemukan metode tersebut. Sampai saya itu dikasih clue. Saya kan waktu itu beliaunya pakai software yang lain. Saya pakai software yang lain. Pakai coding yang lain. Beliaunya pakai coding yang lain, saya yang lain lagi. Jadi saya kan berdasarkan Pascal, beliaunya enggak. Jadi saya harus ngonvet lagi, ini membahasakan seperti ini, rumus yang rumit gimana. Beliaunya sudah oke, tinggal satu buku.
saya sudah udah menyerah waktu itu, tapi alhamdulillah ada teman saya, dia adalah peraih peraih Ganesha Award yang kemudian langsung sekolah S2 dan S3 di Belanda. Kalau mungkin jenengan tahu Profesor Hadi Susanto. Ini salah satu profesor di di Inggris yang mungkin terkenal kapan waktu lalu yang masalah lockdown dia membuat pemodelan itu. Nah, dia juga ngasihkan informasi ke saya butuh buku ini. Dia langsung ngirim bukunya. Jadi kan kalau di Inggris nggak boleh fotokopi, di Eropa kan tidak boleh fotokopi. Jadi dia fotokopi harganya satu lembarnya 40.000. Saya cuma ya sudah nggak usah semua bukunya. Kalau kita kan waktu itu ngopi gampang-gampang wae dapat itu. Dengan sponsor, dengan dukungan 2 orang ini, saya jadi semangat. Kemudian bisa enggak saya setelah S1 saya kuliah lagi tanpa biaya. Dan saya belajar lagi ke Prof Hadi ini. Prof Hadi ini teman sekolah saya SMA. Jadi saya tanya-tanya beliau. Saya juga masih sering setelah lulus S1 masih sering kontak dengan Prof Subarau. Kemudian kita masih sering ngobrol. Jadi sekira-kira modeling apa yang nekat sekolah S2 lagi, tidak ada biaya. Keluarga saya tidak ada yang tahu kalau saya sekolah S2 lagi. Jadi saya model nekat, ditanya ini Bu waktu itu, Dok pulang loh, enggak nikah. Saya cuma mikir, Bu, yang aku nikah sama siapa? Gitu. Saya juga bingung, sebenarnya banyak yang naksir, cuman saya orangnya atos. Saya tidak mau, saya mudah tidak mau, gampang tidak mauan gitu loh. Jadi saya nggak mau, saya juga milih. Jadi ibu saya juga inginnya kan mantu gitu. Tapi cuman saya udahlah Bu, saya terus terang akhirnya saya sekolah lagi loh. Dapat biaya dari mana waktu itu? SPP saya pertama 4 juta di ITS. Saya ngambilnya di teknik industri karena saya ingin memodelkan lingkungan dengan model yang... Mohon maaf, waktunya kurang 3 menit deh. Waktunya kurang 3 menit lagi. Itu kemudian saya melanjutkan teknik industri. Dari teknik industri saya tertarik lagi. Sebentar nih Mbak. Keilmuannya tentang lingkungan. Ada dosen saya yang di Australia, dia cerita tentang sekarang Australia Award ya namanya. Dulu Pak Yayan yang dapat itu. Jadi beliau sering motivasi saya. Oh, carilah beasiswa Sepin bisa. Padahal bahasa Inggris saya tidak gitu. Oke. Saya kemudian lulus S2 dengan bidang teknik industri yang lingkungan. Kemudian saya masuk ke IAIN. Saya masuk IAIN itu motivasinya satu, ingin dapat beasiswa S3. Jadi caranya gimana? Karena saya lihat katanya dosen saya yang alumni Australia itu, Septin, kalau perempuan dan dia itu dari engineering, kebetulan saya backgroundnya science. Dari engineering, kamu kalau daftar ke Australia, kamu bisa cepat dapat. Kok pas ketika di IAIN, saya ketemunya Pak Yayan. Langsung ketemu Pak Yayan. Jadi Pak Yayan Adrian itu guru saya. Kan juga sama. Kalau jenengan perempuan, dan itu bidangnya sains, jenengan pasti gak bagus. Saya langsung minat mencari-cari. Cuman waktu itu bahasa Inggris saya jelek, jadi saya belajar ke Pak Yayan. Setelah belajar ke Pak Yayan, datanglah Pak Zainal Mutakin yang dari Fulbright. Saya pernah gagal dapat beasiswa ke Amerika, makanya saya juga saya modelnya kalau mencari beasiswa itu saya suka belajar. Langsung saya datangi Pak Yayan, sudah saya datangi juga Pak Zainal Mutakin. Pak Zainal Mutakin, saya mau tanya kalau beasiswa seperti ini. Oke. Sudah tanya itu, tapi bahasa Inggrisku elek. Tolong saya diajari bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris saya di IAIN 2. Pak Yayan Adrian dan Pak Zainal Mutakin. Beliau berdua ini sangat berjasa terhadap karir saya di S3. Nah, saat saya sedang kursus ke beliau berdua ini, saya ada kesempatan untuk dapat beasiswa. Kebetulan ada dari Dikti. Dari Dikti saya daftar, ditolak dan bilangnya nggak enak karena saya dari STEM. Tahu STEM bahasa Inggrisnya? Kalau STEM bahasa Inggris apa? Karat ya. Jadi waktu itu saya pas wawancara, do you know what is the meaning of STEM? Dia bilangnya STAIN gitu. Ya saya menyebutkan sekolah tinggi agama Islam.
no, in English. Jadi bilang, ya Allah, saya dibilangin bekarat. Jadi banget. Nah, setelah itu saya pada saat yang sama saya daftar ke IDB, Islamic Development Bank. Jadi saya blessing in disguise aja ya. Saya daftar ke Selam Bersih. Ada 3 beasiswa yang saya daftari, ditolak. Di Selam Bersih saya ditolak, berkas saya kurang 1 karena profesor saya yang saya minta rekomendasi, beliaunya sedang naik haji, tidak mengembalikan formulir. Jadi salah satu yang membuat kita gagal itu adalah administrasi. Kemudian yang IDB, alhamdulillah. Jadi saya berkah ya, saya nyuwun dengan Pak Yayan, Pak Zainal Mutakin, juga kebetulan suami saya juga sedang di Inggris. Waktu itu saya malah dapat IDB. Dan beasiswa IDB ini di antara 3 beasiswa yang saya lamar itu lebih banyak. Jadi berkah lah istilahnya ya. Jadi saya pikir saya ditolak oleh beasiswa yang memberi saya beasiswa sedikit-sedikit, tapi saya dapat banyak. Tapi di balik semua itu ada cerita untuk mendapatkan beasiswa zaman itu tidak mudah. Waktu itu yang tidak semudah sekarang ya. Sekarang kan ada LPDP dan dia punya slot banyak sekali dan banyak orang Indonesia yang bisa dikirim. Terus kemudian Mora Scholarship juga khusus orang Indonesia bisa kirim. Zaman saya waktu itu yang guru saya hanya Pak Yayan dan Pak Zainal Mutakin. Pak Yayan dapat ke Australia, ADS, terus kemudian Pak Zainal Mutakin dapat Fulbright. Beliau berdua ini yang menginspirasi saya sebenarnya. Kalau berdua mesti yang diomongkan kalau perempuan itu mesti dapat priority. Saya pede banget. Dan benar ketika daftar IDB itu saya bilang saya the only woman who focus on science and technology di IAIN Surakarta. Waktu itu memang saya pede banget. Meskipun sajane ada yang lain ya, tapi saya bilang seperti itu ketika mempresentasikan. Alhamdulillah yang menilai juga orang dari tim yang sudah lolos IDB, Islamic Development Bank, Merit Scholarship of Islamic Development Bank yang lulusan dari Oxford dan Cambridge itu. Jadi alhamdulillah mereka menilai saya dapat nilai yang tertinggi. Jadi ada 4 perempuan dari Indonesia, 2 orang farmasi lulusan UGM, dua-duanya lulusan UGM dan ITB, satunya dosen UNS, satunya lagi saya. Dan nilai tertinggi adalah saya. Masya Allah, benar-benar berkah itu ya. Waktu itu saya dapat beasiswa dan saya baru melahirkan anak. Jadi, tapi semua itu saya masih ingat sekali peran-peran orang di belakang saya. Jadi mencari beasiswa itu tidak mudah. Waktu itu tidak mudah, tidak semudah sekarang. Jadi orang-orang di belakang saya seperti Pak Yayan, Pak Zainal Mutakin, suami saya, terus kemudian termasuk orang-orang yang kadang ngece ya. Kapan Buddha loh, kita baru bicara saya baru melamar, orang sudah bilang dia sudah sekolah di mana, salah ngomong. Jadi saya harus meluruskan banyak hal gitu loh. Jadi bukan hal yang mudah ya, apalagi tekanan suami saya ada di Inggris, saya di sini ngomong 3 anak. Untuk mencari beasiswa itu yang saya catat adalah kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah dapat. Dan beasiswa itu bagi saya, waktu itu saya ditolak oleh negara sendiri. Dikti menolak saya hanya karena saya berasal dari Kemenak. Terus padahal saya orang Indonesia, jadi saya tidak dikasih beasiswa gitu. Jadi ya sudah, saya akan melamar ke orang lain. Jadi misalkan dengan semua itu merasa aku memang begitu ya, itu namanya rezeki ya. Ada banyak teman saya yang ditolak oleh Dikti, kemudian mereka dapat beasiswa ke Jerman pakai DAAD. Ada beberapa teman yang ditolak dari Dikti atau LPDP, malahan dia dapat dari ADS. Jadi sekarang ini banyak sekali beasiswa yang yang dari Indonesia. Kalau tidak bisa dapat dari Indonesia, di luar itu banyak sekali. Fulbright, IDS memang lebih kecil, tapi saya pikir saya tidak melihat ada teman-teman Fulbright yang gagal, tapi saya sering melihat anak LPDP yang gagal. Mohon maaf, waktunya habis. Itu aja. Jadi kalau tidak bisa di Indonesia, kita bisa mencari yang luar. Dan saya yakin sekali gagal dari beasiswa Indonesia bukan berarti
dunia habis lah. Masih banyak yang lain yang kita kejar. Oke, mungkin itu dulu. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih Bu Nesi, terima kasih semua Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.